Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Didi Rosdianto, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 dari Universitas Sekolah. Di sini saya akan membuat video pembelajaran salah satu syarat untuk ujian kinerja saya. Silakan Bapak Ibu lihat video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Ambil absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Oke, maka absen satu persatu dulu ya. Agil, Amdu, Kalisa, Chelsea, Sakit, Dafa Iqbal, Feriska, Isanur, Intan Sakira, Jasmine, Khairul Mahdaresi. Oh, pindah ya. Udah minggat nih. Muhammad Asraf, Farhan Adibi, minggat juga. Muhammad Iqbal, Muhammad Noval, Mutia Kalisa, Mutia Lestari, Nahdiatul Uska, Nasira, Rahmat Rifandi, Rasya, Rizka Wayuni, Rizka Rahimah, Safitri Andriani. Siapa yang tidak tersebut namanya? Siva Azura. Ya. Baiklah, sekarang kita sudah masuk di materi nafza atau disebut dengan narkotika. Nah, di minggu yang lalu Bapak sudah berikan tugas untuk mencari gambar-gambar jenis psikotropika dan zat adiktif. Nah, berarti kalian sudah bawa semuanya ya? Ya. Nanti sebelum masuk ke pelajaran kelompok nanti Bapak jelaskan dulu materinya seperti apa ya. Oke. Nah, mengapa kita harus peduli dengan nafsa? Karena remaja-remaja Indonesia sudah boleh dikategorikan sudah banyak mengkonsumsi narkoba atau narkotika. Jadi bahayanya itu sangat tinggi sekali. Jadi
kita harus peduli dengan lingkungan, dengan kebersihan, dengan pergaulan-pergaulan yang kita hadapi di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, boleh kita lihat. Ini ada gambar nih, pusing pegang kepalanya. Yang satu lagi bingung, bengong ya. Nah, 3,8 juta warga Indonesia sudah menggunakan nafza atau narkotika. Jadi 4,7% pelajar dan mahasiswa sudah mengkonsumsi narkoba atau narkotika. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, nilai transaksi pasar gelap tertinggi di ASEAN menurut Jenis Bisnis 2018. Nah, kalau di 6 item tersebut, ya, penyelundupan, minuman rokok, pembajakan, perdagangan, penerbangan liar, prostitusi, dan pembajakan software. Nah, di antara sekian di ASEAN, kita sudah memasuki peringkat 2 ASEAN ya. Berarti kita di bawah Filipina. Nah, kalau Filipina jumlahnya adalah 8,4 miliar. Ya, disusul oleh Indonesia 8 miliar. Thailand seperti itu di peringkat ketiga 6,4 miliar. Dan disusul oleh Malaysia 0,77 miliar. Kemudian Laos, Kamboja, Singapura, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Ini tingkat nilai transaksi tertinggi di ASEAN atau pasar gelapnya. Slide berikutnya, ya. Nah, kenapa harus gambar seperti itu? Yang satu menangis, yang satu merasa terkejut ya, atau takut. Ya, intinya penyalahan nafza itu cenderung naik. Ya, jadi kan setiap tahunnya naik peringkatnya atau persentasenya. Nah, pengertian nafza adalah singkatan dari narkotika, ya, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, yaitu obat atau zat jika dimasukkan ke dalam tubuh akan mempengaruhi terhadap fungsi tubuh, terutama otak, berpengaruh terhadap kerja otak dan mengubah perilaku pemakaiannya tidak normal. Nah, nanti kita ada contoh yang berikutnya nanti. Jadi kalau kita memakai mulai dari kelakuan, mulai dari sifat, ya, mulai pikirannya yang menerawang, itu sudah kita kategorikan kita memakai narkoba. Nah, penggolongan ini jenis efek. Ya, yang pertama jenis efek ketika kita memakai. Nah, kan ada tadi sudah dirasa tadi di pengertian. Di pengertiannya itu pada saat kita memakai, ya, yang pertama pikiran kita melayang, ya, otak kita bekerja secara tidak normal. Kemudian efek sesudah memakai, ya, kadang-kadang orang itu sudah dikategorikan levelnya itu sudah pecandu berat. Kadang-kadang itu sebagai konsumsi sebagai setiap harinya. Kalau orang yang sudah pecandu berat atau sudah kutau, ya, kutau itu sudah tidak terkontrol lagi. Nah, berdasarkan, ya, narkotika, ya, zat yang menimbulkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangi rasa nyeri, dapat ketergantungan. Nah, apa itu contohnya? Karena dari samping itu gambarnya ada putau, ada kokain, kemudian ada ganja. Nah, itu yang membuat menghilangkan rasa nyeri. Ya, ada pula di negara yang lain,
ya, membudidayakan ganja. Untuk apa? Untuk keperluan medis. Ada negara yang bebas. Contohnya negaranya adalah yang dekat Palestina apa namanya? Israel. Israel dia membudidayakan ganja itu untuk apa? Untuk keperluan medis. Yang pertama adalah menghilangkan rasa nyeri. Ya, dibuatlah berbentuk jadi obat-obatan. Kalau kita di negara kita belum ada kandungan undang-undangnya secara terbuka atau legal. Ya, beda ya. Kalau legal sudah ada isinya. Kalau ilegal berarti belum ada isinya. Berarti kita melanggar hukum. Psikotropika, zat yang berkhasiat ya, mempengaruhi selektif pada susunan saraf, pusat penyebabnya, perubahan khas aktivitas mental dan perilaku. Nah, di sampingnya ada ekstasi, ya, ada amfetamin. Nah, ini sejenis obat-obatan ya, jadi tidak jauh dengan yang saya jelaskan tadi, seperti ganja. Ya, berikutnya zat adiktif. Zat adiktif lainnya adalah bahan atau zat yang mempengaruhi selain narkotika, psikotropika. Ya, contohnya adalah rokok. Rokok apa yang terkandung dalamnya, nak? Nikotin. Berarti terkandung zat adiktif. Kemudian miras. Miras ini ada golongannya. Ada yang ilegal, ada yang legal. Kalau standarnya pemerintah di bawah 5%. Ya, kalau sudah melebihi 5% berarti sudah kadarnya lebih tinggi, berarti tidak bagus dikonsumsi oleh manusia. Ya. Nah, itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Kayaknya ngantuk semuanya. Boleh berdiri samping mejanya masing. Boleh dulu. Ya, intinya ya, kita tetap semangat dulu biar ruangan ini hebohnya ya. Ya, tetap semangat. Lebih keras. Lebih lembut. Oke, silakan duduk kembali. Ya, lanjut. Berdasarkan efek, di sini kan ada apel, ada don, ada alron. Ya, saya jelaskan satu-satu. Nih, sudah ada dari gayanya bermacam-macam ya. Nah, apa dalam merangsang kerja organ tubuh, ya, seperti jantung dan otak, ya, memberikan efek lebih senang dan bertenaga, meningkatkan kegairahan dan kesadaran. Contohnya sabu. Ada mengenal sabu itu seperti apa? Ya, ada kita nonton berita nih, kristal bening. Nah, itulah yang disebut dengan sabu-sabu. Dia seperti garam kasar itu dia bening, dia mengkilap. Jadi boleh dikatakan itu kristal bening. Jadi kalau kalian nonton berita, nanti keluar berita tentang narkoba, dua orang pemuda mengedar kristal bening. Nah, jadi kan itu bahasanya kerennya. Nah, ekstasi, kokain dan nikotin dan kafein. Nah, jadi di sini dia berjajar dia, berbarengan. Ya, lanjut ya. Nah, kenapa ada gambarnya di sana? Ada rokok, ada kopi, dan ada sabu. Kalau rokok apa namanya? Kopi. Sebagai penyeimbang, ditambah lagi dengan sabu-sabu.
Ya, cara pemakaian sabu-sabu itu kalau narkotika itu ada 2 atau 3 jenis ya. Ya, 2 atau 3? Yang pertama Bisa. yang kedua kan yang yang ketiga adalah berbentuk minum atau dimakan. Nah, jadi kalian harus tahu ya, kalau sudah main suntik itu boleh dikategorikan tidak akan bisa sehat seperti semula. Kenapa? Disuntikkan ke tubuh kita ketika dia menyuntikkan tidur dalamnya, ya, mendapatkan ketenangan. Ya, kalau kita ada tuh yang di contoh-contoh alatnya, nanti secara apanya nanti intinya boleh Bapak jelaskan nanti. Nah, di sini kan ada ekstasi, ya, jenis obat-obatan, ya, kemudian kokain. Nah, ada yang berbentuk kapsul, ada yang berbentuk serbuk. Nah, inilah yang akan terjadi ketika kita mengkonsumsinya, ya, lama-lama, kurus, akhirnya Iya. Jadi awalnya dasarnya kalian harus tahu apa itu psikotropika, apa jenisnya, apa bentuknya. Kalian harus tahu. Jangan anak muda sekarang harus tren ya, harus mengetahui. Jangan mencoba, ya, cukup mengetahui, mencoba jangan. Nah, lanjut ya. Ya. Ya, menekan sistem saraf pusat, mengurangi aktivitas fungsional tubuh, memberikan efek senang, ya, membuat pemakaian ya tidur dan tidak sadarkan diri. Ya. Contohnya heroin, morfin, ya, petidin, polium, alkohol, ganja atau opium. Itu sejenis psikotropika dan zat adiktif. Nah, jadi kan harus tahu bahan-bahannya ya. Nah, ini kalian lihat tengok gambarnya nanti Bapak kasih kerja kelompok per kelompok ya. Bagaimana di minggu lalu sudah Bapak berikan tugas mencari gambar-gambar jenis-jenis narkoba atau psikotropika. Kalian perhatikan gambar ini ya. Ya, ini apa? Ini morfin, ini alkohol, ya, ini ganja, ya, ini heroin atau putar. Nanti kalian tempel di kertas lembar ini nanti, ya, lembar yang besar ini kalian tulis apa nama gambarnya, kemudian ditampilkan per kelompok. Lanjut. Nah, yang ketiga adalah aromas, ya, mengakibatkan pemakaian menjadi berhalusinasi. Ya, pemakaian melihat sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Ya, contohnya ganja atau magic. Ya, kalau kita isap nih ganja nih, dia tenang pikirannya, dia berandai-andai, ya, memikirkan yang tidak ada menjadi ada. Jadi kan pikirnya sudah nggak normal lagi ya, tidak tepat lagi pemikiran otaknya. Nah, ini yang ketiga tadi, efek waktu pakai dan kemudian efek setelah memakai. Ya, agresif, kreativitas, ya, sulit tidur, komunikatif, ya, paranoid, ya, efek setelah pakai kurang percaya diri, ya, badan lemas, depresi dan mengantuk. Nah, itu sudah termasuk golongan sudah dikategorikan sudah level tinggi pemakaiannya narkoba ya. Kalau sudah badan lemas, ya, badan kurus, mengantuk, makan tidak maunya itu aja setiap hari. Ini ada contoh ya, saya ada pengalaman teman saya sampai meninggal, ya,
di dalam suatu ruangan diikat dipasung di sana. Ya, maunya itu aja. Ya, jenis pemakaiannya adalah sabu-sabu. Dia pemakaiannya bukan hisap, disuntikkan. Ketika sudah pemakaian melalui suntikan itu sangat berbahaya sekali. Ya, sampai tangannya diikat pakai rantai kayak ini nih. Kalau nggak diikat, jarinya ini habis semuanya. Ya, nggak dapat itu isapnya darahnya. Apa yang dapat? Ini dikit isapnya darahnya. Ini dapat isapnya darahnya. Jadi tangannya ini dulu-dulunya udah muncul, udah bolong-bolong. Ya, kenapa? Itu sudah kecanduannya lebih tinggi lagi, susah untuk berobatnya. Nah, akhirnya lama-lama badan kurus, akhirnya meninggal. Nah, itu secara efeknya setelah pemakaian itu kecanduan yang sangat berlebihan. Kalau remaja generasi penerus harus tahu ya, harus tahu bagaimana jenisnya. Apalagi kita di Aceh, apa yang nggak ada? Ya, apa yang nggak ada di Aceh? Semua ada. Pada umumnya kalau orang luar tanya, apa? Kalau saya pulang kampung, Pak, kamu lele nanti, kamu lele nanti, apa tuh? Biasa, paku Aceh. Tahu kan paku Aceh? Terkenalnya di Aceh ini ganja. Ya, kalau di sini, gunung di sini dilempar pun hidup ya, tak perlu ditanam-tanam. Ya. Nah, alasan menyalahgunakan nafsa bersifat multi kausal. Nah, kenapa saya bilang coba-coba tadi? Awalnya coba-coba, contoh sederhana saja. Ya, Bapak mau nih rokok nih. Oleh khusus laki-laki ya, rokok. Ya, apa nih? Kamu jangan rokok. Saya duduk sama kawan-kawannya. Yo, apa nih rokok? Apa enaknya? Pertama dicium. Ya, pertama dicium, kemudian dijilat sedikit, manis. Nah, habis itu diisap. Nah, awalnya coba-coba. Nah, yang kedua iseng-iseng. Ya, yang ketiga mencari ketenangan. Ada masalah, apa segala macam, datang kawan-kawan yang pelaku yang tidak baik. Maksudnya apa? Pergaulan yang sangat bebas. Ya, dia suka menggunakan seperti itu. Dikasih sedikit. Coba lo hari ini gratis, besok bayar lagi. Ya, jangan pernah awalnya coba-coba. Keempat adalah ikut teman menambah keberanian. Kadang-kadang ini sudah pakai ini, dia merasa hebat. Ya, hebat ya. Misalnya asal pakai hebat. Apa cemen dulu. Coba sedikit dulu. Sudah coba nih, berani dia. Nah, habis itu yang keenam adalah dipaksa seseorang. Nah, carilah kawan yang baik, ya, pergaulan yang baik, ya, keluarga yang selalu mengingatkan. Ketika kita pergi keluar, selalu keluarga yang mengingatkan. Jadi jangan sampai terjebak dengan pergaulan yang tidak bagus. Ya, kalau tingkat persennya lebih tinggi adalah coba-coba. Ya, coba-coba kenapa nomor 1? 87,2. Awalnya coba-coba. Saya aja merokok coba-coba. Saya aja merokok pas kuliah. SMA saya nggak ada merokok. Saya itu merokok. Berapa? Awalnya seperti ini. Pegang. Ya. Harum. Habis itu manis. Pertama adalah harum. Yang kedua manis. Yang ketiga baru hidupin apinya. Terasa enak. Jangan pernah coba-coba ya, kalian generasi yang baik, generasi yang penuh penerus bangsa. Jangan pernah coba-coba. Nih ciri-ciri pecandu, efek nazar, ya, beberapa kali membuat reseptor membuat cetakan akan menagih masukkan nafza, ya. Habis itu sakau. Kalau udah sakau udah tergeletak dia, ya, ada sadar-sadar.
Kalau orang bilang kalau kita minum itu udah mabuk Naganda Taylor itu, kita sakau. Nggak tahu lagi siapa, mau diapain kita ini nggak tahu nih. Apa yang terjadi pada diri kita nggak tahu. Jangankan apa yang terjadi, rasa sakit pun tidak terasa kalau sudah sakau. Nah, ya. Pertama coba-coba penyalahgunaan, habis itu kecanduan. Ya, dari gambarnya gambar biru, kuning, kemudian merah. Kalau merah sudah kecanduan. Ya. Nah, ketergantungan fisik, ya, ketergantungan psikologis, ya, toleransi dan adiksi meningkat. Yang keempat, gejala putus zat bila tak memakai. Nah, perilaku kompulsif yang bermasalah. Nanti perhatikan yang sikap kendaraan ini, nanti kalian bagi kelompok. Nah, ini jenis-jenis apa ya? Suntikan. Apa itu? Ini kita masuk ke seks ya. Baiklah, sebelum masuk ke belajar kelompok ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Ada? Ada. Berarti kita lanjut ke belajar kelompok ya? Ya. Oke, nanti kita bagi kelompoknya, kita bagi di 4 kelompok. Ya. Bapak yang bagi atau kalian yang bagi? Oke, saya bagi ya. 1, 2, 3, 4. Ini kelompok 1. Ya. Kemudian berikutnya 1, 2, 3, 4. Ini kelompok 2. Ya. 1, 2, 3, 4. Itu kelompok di. Nah, selanjutnya kelompok 4. Nah, nanti silakan duduk berkelompok, bekerja, menempel. Nanti bahannya sudah ada. Tempel nanti habis selesai tampil ke depan. Kalian jelaskan satu persatu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang beranggotakan saya sendiri Rizka Wahyuni, Saya Siva Azura, saya Rasyad Jatuka, dan saya Adit Rizka. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang nafza. Di nafza ada zat adiktif dan fisitropika. Di zat adiktif, di zat adiktif terdapat alkohol dan rokok. Dan di fisitropika terdapat morfin, ekstasi, kokain, dan daun ganja. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayangi tubuh kita, pikiran kita, dan keluarga kita dengan menghindari nafza. Ya, baiklah. Mungkin materi kita cukup sampai di sini. Baiknya dan kurangnya kita menyampaikan atau memberikan asumsi pendapat. Tentunya sebelum Bapak tutup, ya kita berdoa dulu. Ya, berdoa seperti yang tadi ya.